wajar masyarakat adat itu memiliki persepsi atau dugaan-dugaan. Kenapa? Satu poinnya adalah selama ini masyarakat adat sebagai pemilik tanah adat itu tidak pernah dilibatkan dalam pembicaraan terkait persoalan HGU. Itu dari tahun ke tahun, dari perpanjangan, dari izin awal sampai izin perpanjangan dan yang lainnya, tidak pernah dilibatkan. Padahal tanah itu adalah tanah ulayat milik masyarakat adat Kajang. Itu pertama. Yang kedua, setelah ada perda, masyarakat adat melalui kuasa hukumnya kami itu menyurat kepada PT Londo Sumatera, menyurat juga kepada Bupati dan DPR, menyurat juga ke BPN. Tapi sampai 2 kali persuatan kami juga, mereka juga tidak merespon, ya kan? Nah, begitu kami telusuri laporan dari masyarakat adat Kajang ini menyampaikan bahwa ada indikasi PT Londo Sumatera melakukan pembibitan. Kalau melakukan pembibitan berarti ada indikasinya mereka akan melakukan peremajaan, ya kan? Nah, inilah yang kami tuntut. Tapi mudah-mudahan mereka melakukan pembibitan, dia tidak menanam atau melakukan peremajaan di tanah Kajang. Mereka melakukan peremajaan di perusahaannya yang lain, ya. Nah, kenapa masyarakat adat keberatan? Kenapa kami juga keberatan sebagai kuasa hukumnya, ya kan? Atas amanah dari surat kuasa itu. Karena kami menganggap, ya toh, ini kami menganggap ini bahwa mereka ini memiliki kerjasama dengan oknum-oknum tertentu, ya. Jadi indikasi ini memiliki kerjasama dengan oknum-oknum tertentu untuk menerbitkan HGU, perpanjangan HGU tanpa melibatkan lagi masyarakat adat. Itu artinya bahwa dari semua isi perda ini mereka tidak hiraukan. Nah, kalau peraturan itu dilanggar, tentu ada konsekuensi, ya kan? Baik bagi PT Londo Sumatera maupun juga bagi yang memberikan ruang untuk itu. Kalau tidak ada konsekuensi, ya sudah, bubar saja. Tidak usah lagi taat kepada pemerintah kalau begitu, kan? Kan aturan dibuat untuk ditaati. Nah, apa tugasnya ini perda? Apa fungsinya ini perda? Ya, fungsinya perda menjadi payung hukum yang menjelaskan terkait persoalan tanah adat masyarakat adat Kajang. Ya, siapa yang bisa menanam, siapa yang bisa mengelola, ada di dalam pasal-pasal dari perda ini. Makanya kami akan menyurati lagi ke PT Londo Sumatera, lampirkan surat perda peraturan daerah, ya. Dengan kami juga akan menyurat lagi kembali ke Bupati. Kami tidak akan bosan-bosan untuk menyurat kepada Bupati, menyurat kepada Londo, BPN. Kami akan lampirkan ini perda. Kenapa kami lampirkan? Jangan sampai Bupati sudah tidak punya perda, ya toh, kopian perda, atau langsung juga, atau ada indikasi. Saya sampaikan lagi, ada indikasi pura-pura dia tidak tahu perda, padahal dia sudah baca, ya kan? Jadi begini, kalau saya, masyarakat adat ini terlalu lama lah untuk legowo, ya. Dari presiden yang satu ke presiden yang lainnya belum ada yang bisa menuntaskan persoalan tanah adat Kajang. Mereka melihat Presiden Joko Widodo ini pro terhadap rakyat, pro terhadap masyarakat adat, ya kan? Bagi-bagi sertifikat, membebaskan tanah-tanah adat. Maka ada keberanian yang kuat, yang lebih tertanam dalam hati masyarakat adat Kajang. Keberanian itu mereka melihat sosok seorang Jokowi, presiden kita, yang mampu menuntaskan persoalan-persoalan tanah. Nah, harapan itu, ya, harapan itu disampaikan oleh masyarakat adat melalui kuasa hukumnya kami ini. Kami menyampaikan kepada Pak Presiden
bantulah masyarakat adat Kajang ini. Banyak pertanyaan ke saya, kenapa tidak digugat ke pengadilan, tempuh jalur hukum? Untuk apa? Iya kan? Yang punya tanah siapa kan? Yang punya tanah menurut Perda adalah tanah adat. Kalau adat yang menggugat seolah-olah itu yang punya tanah adalah Loso. Artinya selama ini Pak belum masuk. Belum ada. Kita tidak menempuh jalur hukum, ya, baik perdata maupun juga pidana. Kenapa kita tidak menempuh jalur hukum? Karena sudah jelas. Perda ini menjelaskan. Izin HGU juga itu menjelaskan tentang tanggal berapa, tahun berapa HGU PT Longsong Sumatera itu berakhir. Saya tanya, kalau orang kontrak berakhir kontraknya, masih bisa dia jalankan tidak? Kan tidak bisa. Masih bisa beraktivitas di atasnya kan? Tidak bisa kan? Orang ini kontraknya izin HGU-nya ada waktu, batas waktunya, ya kan? Di tanggal 31 Desember 2023 adalah batas akhir dari izin HGU. Kalau batas akhir, sekarang kami cari tahu, kami mau mereka janganlah melakukan pembibitan, janganlah ini PT Longsong Sumatera melakukan peremajaan. Kenapa? Kalau dia melakukan pembibitan peremajaan, butuh waktu 7 tahun lagi untuk mengambil manfaatnya. Itu artinya dari 7 tahun dengan tanggal 31 Desember 2023 itu lewat lagi. Kalau lewat lagi dia melakukan aktivitas di atasnya, itu legal atau ilegal? Ilegal kan? Ilegal. Kecuali kalau ada orang yang berani melegalkan itu dengan cara-cara yang tidak baik. Ya contoh umpamanya ada oknum tersendiri, berikan lagi izin HGU, perpanjang lagi itu tanpa melibatkan masyarakat adat untuk menyelesaikan. Oh itu ada yang namanya ya ini mencoba-coba melegalkan yang sudah ilegal kan. Ya itu maksud saya. Jadi kita berharapan besar, masyarakat adat punya harapan besar terhadap Jokowi. Oke?